Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas proyek yang pertama yang membahas tentang Mizuho Financial Group Doing Business with the Yakuza. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Amelia Waniar dan rekan-rekan saya. Ada Muhammad Faiz Rabani, Aurin Naisa Sancia, Fariha Laini Kulbi, Akifah Nahdi Said, M. Iqbal Arifski, Muhammad Najmi, Silabila Maharani, dan Ardian Syah Prana Raharja. Nah, untuk pembahasan kali ini, kasusnya ialah pembiayaan pinjaman gelap kepada mafia Jepang melalui afiliasi dari Mizuho Financial Group, yaitu Orient Corporation. Untuk itu, untuk menjawab soal-soal tersebut akan dibahas oleh Akifah untuk yang pertama. Baik, pertanyaan pertama adalah mengenai alasan Dewan Mizuho tidak mengambil tindakan apapun ketika diberitahu tentang transaksi bisnis ilegal. Mizuho Financial Group merupakan jasa keuangan terbesar kedua di Jepang. Mizuho terlibat dalam kasus pembiayaan pinjaman ilegal sebesar 2 juta dolar kepada mafia Jepang. Dewan Mizuho tidak mengambil tindakan apapun saat diberitahu mengenai transaksi bisnis ilegalnya karena secara absolut peminjaman kontroversial sebesar 2 juta dolar tidak akan berdampak material kepada pendapatan dan kinerja keuangan Mizuho. Dan Badan Layanan Keuangan selaku otoritas pengatur Jepang hanya memerintahkan Mizuho untuk memperkuat kontrol dan kepatuhan internal tanpa mengenakan sanksi moneter apapun. Sehingga ketika Dewan Mizuho mendengar berita transaksi bisnis ilegal yang dilakukan, beliau tidak mengambil tindakan apapun dan berjanji untuk memperketat pengendalian internal. Ya, pertanyaan kedua yaitu evaluasi komposisi Dewan Mizuho. Sebelum skandal itu, Dewan Mizuho terdiri dari 12 anggota, terdiri dari Ketua Sukamoto, 8 Direktur Eksekutif, dan 3 Direktur Luar yang melakukannya tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari. Di bawah Tokyo aturan pencatatan bursa efek, perusahaan harus memiliki setidaknya 1 direktur independen. Kurangnya kemandirian di Dewan Mizuho masih bertahan sampai sekarang dengan mayoritas menjadi Direktur Eksekutif. Masalah ini umum dan lazim di Jepang, di mana sebagian besar anggota dewan berada orang dalam perusahaan. Pada saat terjadinya skandal Satoru Nishibori, tidak mengambil tindakan meskipun dia diberitahu pada Juli 2010 tentang pinjaman yang diberikan kepada Yakuza. Setelah melangkah turun setahun kemudian, dia tidak memberitahu penerusnya, Sukamoto, tentang pinjaman gelap itu. Dan juga tidak memberitahu Sato, CEO, dan Presiden Mizuho tentang masalah ini. Sato sendiri mengaku bahwa baru mengetahui isu tersebut setelah pemeriksaan reguler FSA mengangkat bendera merah. Sebelum terjadinya skandal pinjaman Masakane Koike menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kepala Departemen Manajemen Risiko dan Kepatuhan, lalu diganti oleh Wakil Presiden Toshitsugu Okabe, dengan tujuan memperkuat kemampuan perusahaan induk untuk mengawasi anak perusahaan dan afiliasi dan untuk mencapai transparansi yang lebih besar. Mizuho mengumumkan bahwa audit, komite, nominasi, dan kompensasi akan dibentuk sebagai badan penasehat dewan, dan Mizuho akan memilih orang luar untuk memimpin dewannya setelah kepergian ketua grup Sukamoto. Dengan ini, Mizuho akan menjadi yang pertama di antara 3 grup perbankan terbesar di Jepang yang manajemennya diawasi oleh 3 komite yang sebagian besar terdiri dari direktur luar, memungkinkan pemisahan yang lebih jelas antara pengawasan manajemen dan operasi bisnis, meningkatkan tata kelola di seluruh grup. Mizuho telah mengalami perombakan manajemen setelah skandal tersebut. Nobuhide Hayashi, Wakil Presiden Mizuho yang berusia 56 tahun, menggantikan Sato sebagai CEO Mizuho Bank. Sato tetap sebagai Presiden Mizuho berfokus pada pembenahan budaya korporat grup. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah hukuman yang dijatuhkan oleh FSA cukup mengingat beratnya skandal tersebut? Menurut kelompok kami, hukuman yang dijatuhkan FSA itu cukup berat untuk kembali mengingat skandal yang diperbuatnya.
FSA hanya memerintahkan Mizuho memperkuat kontrol dan kepatuhan internalnya tanpa mengenakan sanksi moneter apapun. Selama sebulan penangguhan bisnis dengan afiliasinya tidak boleh memiliki konsekuensi finansial yang material juga. Tetapi pada perdagangan pertama, sehari setelah FSA merilis temuannya pada 27 September 2013, saham Mizuho anjlok 4,1%, terbesar dalam 3 bulan. Sementara indeks benchmark turun 1%. Selama beberapa minggu berikutnya, saham Mizuho turun ke level terendah, yaitu 203 yen pada 10 Oktober dari level tertinggi 222 yen pada 27 September. Sejalan dengan itu, kapitalisasi pasar Mizuho turun dari 5,37 triliun yen menjadi 4,91 triliun yen. Penurunan lebih dari 400 miliar yen sejauh ini melebihi konsekuensi ekonomi langsung dari skandal itu. Namun, harga saham Mizuho pulih tingkat sebelumnya dalam 2 bulan dan berlanjut dengan tren naik hingga awal 2014. Demikian pula harga saham Orient Corp turun dari 283 yen pada 27 September menjadi 238 yen pada 7 Oktober. Namun harga saham Orient Corp tidak pulih ke level sebelumnya pada awal 2014. Pertanyaan nomor 4, langkah pengendalian struktur dan tata kelola. Dengan manajemen yang diawasi oleh 3 komite Mizuho sudah mengambil langkah yang tepat, dan juga Mizuho telah memimpin perombakan tata kelola di Jepang dengan transformasi menjadi lebih banyak papan gaya Amerika Serikat. Dalam laporan terbaru yang dirilis pada 25 Juni 2015 yang didukung oleh Presiden Sato, memang demikian menyatakan bahwa direksi telah memulai dengan baik di tahun pertama setelah transformasi. Selanjutnya, tantangan tata kelola perusahaan dan manajemen yang timbul dari merger. Salah satu tantangan besar yang dihadapi perusahaan ketika berencana merger adalah kehilangan kepercayaan stakeholder dalam operasi perusahaan seperti karyawan, distributor, pemasok, dan lain-lain. Pada kasus ini, dengan tujuan memperkuat kemampuan perusahaan induk untuk mengawasi anak perusahaan dan afiliasi dan untuk mencapai transparansi yang lebih besar, Mizuho mengumumkan bahwa audit, komite nominasi, dan kompensasi akan dibentuk sebagai badan penasihat dewan, dan Mizuho akan memilih orang luar untuk memimpin dewannya setelah kepergian ketua grup. Dengan ini, Mizuho akan menjadi yang pertama di antara 3 grup perbankan terbesar di Jepang yang manajemennya diawasi oleh 3 komite yang sebagian besar terdiri dari direktur luar, memungkinkan pemisahan yang lebih jelas antara pengawasan manajemen dan operasi bisnis, meningkatkan tata kelola perusahaan di seluruh grup. Selanjutnya ialah apa saja tantangan unik terkait tata kelola entitas grup seperti Orient Corp dalam kasus Mizuho. Tata kelola sendiri itu memiliki 5 prinsip yang sering disingkat dengan istilah tarif. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua perusahaan, begitupun dengan entitas grup, contohnya seperti Orient Corp dalam kasus Mizuho. Tantangan terbesar perusahaan ialah berusaha untuk memajukan perusahaan dengan berpegang pada 5 prinsip tersebut. Prinsip pertama ialah transparansi, yang dimana perusahaan harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Jangan sampai karena perusahaan tidak menerapkan prinsip tersebut, maka nantinya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Seperti pada kasus Orient Corp yang tidak transparansi, maka akhirnya terjadinya penurunan reputasi hingga ke perusahaan inti. Sehingga Wakil Presiden Toshitsugu OKB menggantikan Koike sebagai Kepala Kepatuhan pada 30 September tahun 2013 dengan tujuan memperkuat kemampuan perusahaan induk untuk mengawasi anak perusahaan dan afiliasi dan untuk mencapai transparansi yang lebih besar. Selanjutnya itu prinsip kedua ialah akuntabilitas, kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga. Prinsip ketiga ialah responsibilitas. Tantangan entitas grup seperti afiliasi juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjanya.
Contohnya, Orient Corp diberi amanah oleh perusahaan induk untuk menerapkan penyaringan pelanggan yang lebih ketat, seharusnya hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keempat ialah independensi, yang dimana perusahaan dapat mengelola peran dan fungsi yang dimilikinya secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun, namun harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan. Seperti Orient Corp harus tetap mengikuti Undang-Undang Jepang yang ditulis secara resmi. Dan yang terakhir atau kelima ialah fairness, merupakan kesetaraan dengan memperhatikan hak dari setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pertanyaan ketujuh adalah mengevaluasi sistem tata kelola perusahaan Jepang dalam hal undang-undang dan kode yang ada atau kekurangannya. Yang pertama adalah minimnya penerapan norma-norma dalam berbisnis, khususnya norma hukum. Yang kedua adalah pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berakibat fatal. Yang ketiga adalah kurangnya tanggung jawab dari pemimpin atau atasan perusahaan. Dan yang terakhir adalah ketidakefektifan Dewan dalam memastikan kepatuhan dengan undang-undang dan standar etika. Lalu selanjutnya evaluasinya akan dijelaskan oleh Natsumi. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan, sebaiknya pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan dapat berakibat fatal. Selain itu, pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan termasuk dalam bidang usahanya masing-masing. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada kewajiban pemilik perusahaan, tetapi juga mengarah kepada seluruh karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Di samping itu, norma umum juga masih perlu diterapkan di perusahaan tersebut. Norma umum dalam berbisnis menentukan langkah terbaik dalam pencitraan bisnis yang baik. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.